Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berdiri nggak sih Bu Acing? Biar kelihatan. Bapak Ibu teman-teman, mau cakep? Sekarang gampang tinggal pantun. Makan duren dan dawet ayu. Bapak Ibu yang keren, I love you. Asik. Tepuk tangan dulu buat moderator kita, Ibu Aci, Ibu Asri Nata Negeri. Namanya keren banget, jadi disingkatnya sekarang Aci. Aku cinta Indonesia. Dan sebelumnya bolehkah tepuk tangan buat teman-teman kami orkestra 100 Pecandu di sana. Hai. Ya, ada Mas Rendo, dada dulu. Ada Mbak Adel, ada Mbak Ica, ada Ko Jimmy. Dan yang terakhir itu adalah anakku, Dr. Lana, Dr. John Balls. Ya, hari ini Mbak Aci kan dikasih judulnya My Children, My Bestie. Masya Allah. Bu, anaknya udah jadi bestie belum? Udah ya? Belum, kenapa? Ash. Ya, baik, hari ini ya walaupun tidak lama, mudah-mudahan yang sebentar itu malah bisa jadi didapat ilmunya ya. Tadi Mbak Aci, Bu Aci tanya sama saya, neuroparenting itu apa? Itu adalah dua kata, neuro dan parenting. Neuro itu ilmu otak, parenting itu ilmu pengasuhan. Jadi maunya ilmu pengasuhan yang ngerti tentang otak anak-anak dan otak diri sendiri. Ya, iya. Ini boleh pakai slide kah? Ya, slide-nya boleh. Nah, inilah otak. Ibu-ibu, coba pegang dulu kepalanya. Sayang-sayang dulu. Ada otaknya? Ada, alhamdulillah. Takut lupa. Kadang-kadang manusia lupa punya otak. Anak sekolah baru ingat punya otak kalau mau ujian. Makanya pegang kepala, astagfirullah gitu ya. Ibu-ibu baru ingat kalau punya otak apa? Tanggung bulan ya. Nah, jadi di dalam otak ini Mbak Aci, panggilnya Mbak aja ya karena masih muda banget ya. Di dalam ini kan ada otak besar, otak kecil ya. Di dalamnya itu ada ya. Kalau kita lihat ini Allah ciptakan otak besar dan kecilnya terbagi dua. Kanan kiri. Kemudian di dalamnya ada sel otak. Gini. Jadi sel otak inilah yang jumlahnya banyak 100 miliar, ini yang perlu dikenali dan dipelajari. Sehingga pada saat nanti kita berhadapan sama anak laki, berhadapan sama anak perempuan, itu agak berbeda sedikit. Kenapa? Karena sambungan neuronnya ada perbedaan. Itu yang dimaksud neuroparenting. Kayak gitu. Lanjut bolehkah? Nah ini. Kalau ditanya, tadi Mbak Aci tanya sebagai moderator, era sekarang gimana supaya teman-teman yang di luar sana, yang bestie beneran, itu pun bisa kita lakukan terhadap anak. Ya, jadi ada satu teknik dalam waktu yang singkat ini kita perlu belajar. Tekniknya adalah baterai kasih sayang. Ibu-ibu yang punya anak 7, angkat tangan. Ada yang punya anak 7? Betul, ada yang punya 7? Coba. Yang kata anak 7? Oh sudah mulai langka, gak ada kayaknya Bu Aci ya. Yang 6. Bapak Ibu suami istri? Iya 6 ya. Yang lain ada gak 6? Bapak Ibu 6 betul. Saya kasih hadiah ya. Ya nanti setelah itu ke depan ya. Iya Masya Allah, jarang-jarang anak 6. 5. 5. 1, 2. Oh kalau gitu saya dada aja. Berarti sama-sama saya anaknya 5. Baik. 3. 4 lu 4. Oh 4 lebih banyak lagi. 3. Oh lebih banyak lagi Mbak Aci. 2. Lebih banyak lagi. 1. Kayaknya makin sedikit makin banyak ya Bu Asya ya. 1. Anak mahal nih yang 1. Ya, Bu Aci juga 1 ya? Satu Bu.
Nggak mau nambah lagi? Yang mana tadi 1? Nggak mau nambah lagi? Tambah ya. 1 sama 5 lebih stres 1. Betul. Anak 1 belum pulang ke rumah, pasti panik orang tuanya. Anak 5, 1 belum pulang, masih ada 4. 2 belum pulang, masih ada 3. Kalau udah besar masih ada yang kecil nemenin ya Bu Itu ya. dia. Makanya tadi ada yang 6, luar biasa, Masya Allah ya. Apa yang harus kita lakukan pada anak-anak agar anak-anak menganggap juga bestie dan kita juga dianggap bestie atau kita menganggap bestie anak-anak? Gini, yang paling gampang ya. Di otak manusia, di bagian pertemuan 2 alis, boleh pegang 2 alisnya, naik sedikit gitu. Ini kalau dibor ke dalam, ada namanya kelenjar pituitary. Disinilah ada hormon bahagia, ada hormon kasih sayang, ada hormon cinta, dan ada hormon rasa nyaman. Bahkan ya disinyalir narkotika itu ada di otak kita yang aslinya. Ya. Cuman narkotika dari luar kadang-kadang masuk karena ya bisnis manusia sehingga banyak orang-orang jadi ketergantungan. Ya Mbak Aci, saya sejak 98 kan ngurus narkoba. Dan bulan Juni ini, tepatnya 26 Juni, Hari Anti Narkotika Internasional. Makanya saya juga bawa adik-adik yang dulunya pernah pakai, ya. Gak apa-apa ya, cerita-cerita sedikit ya. Iya, Mas Rendo, kamu pakai narkoba berapa lama? 11 tahun. Berapa? 11. 11 tahun. 11 tahun. Oh, Allahu Akbar. Mbak Ica. Cek. Mana mic-nya? Nggak kedengeran? Ya, pinjem mic-nya. Ya. Cek. Nah, boleh diangkat mic-nya Mbak Ica? Sudah? Ya. Mbak Ica berapa lama? 9 tahun. 9 tahun. Mbak Adel, Kurang lebih 17 tahun. berapa? 17 tahun. 17 tahun. Ko Jimmy. Mic-nya nggak ada. Tahun. Berapa tahun? 25. 25 tahun. Koko sekarang umurnya berapa? 54. Berapa? 54. 54, berarti setengah hidup ya berada di dunia adiksi narkoba. Yang itu semata-mata karena nggak tahu bahwa di otak kita sebetulnya ada hormon narkotika ya. Seperti itu ya. Oke. Nanti bagi cerita lagi ya. Saya lanjut dulu. Nah, jadi hormon ini sebetulnya bisa keluar tanpa harus pakai narkoba. Ya. Bagaimana cara mengeluarkan hormon bahagia ini? Pertama, senyum. Coba senyum dulu semuanya. Masya Allah. Lihat dulu ah. Senyum yang bikin hormon itu keluar kalau sudut kanan kirinya seimbang. Karena ada orang kalau senyum mukanya gini nih. Nah, doang. Sebelah aja. Lihat temen berhasil, senyumnya cuma sebelah. Kalau senyumnya sebelah doang, yang keluar bukan hormon bahagia tapi hormon stres. Ayo senyum lagi dulu semuanya. Dan tahan minimal 7 detik. Saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, mantap. Kenapa harus 7 detik? Karena antara sudut bibir akan jalan ke pituitary minimal 7 detik. Karena ada orang yang senyumnya cuma 2 detik saja. Begini dia. Udah gitu cuma sebelah doang. Bahkan ada orang yang ketawa atau senyumnya tidak di muka, cuma di bandungnya. Kalau kayak gitu, hormon ini nggak keluar, ya. Jadi hormon ini harus pakai senyum. Jadi kalau mau jadi bestinya anak-anak, pas anak-anak datang, sebelum dia senyum, kita senyum dulu. Kita senyum dulu. Waisa, dia nggak males, nggak apa-apa. Senyum aja dulu, senyum aja dulu. Ya. Tapi kalau anak kita belum remaja, itu pasti ikut senyum. Anak TK, anak SD, kita dia datang kan. Apalagi anak perempuan, baru di pintu sudah gimana? Assalamualaikum, Bunda, gitu kan?
Itu anak perempuan kan? Iya. Waalaikumsalam nak. Tadi gimana di sekolah? Ya Allah bunda, tadi ada teman aku cute banget. Itu anak perempuan. Tapi kalau yang punya anak laki, ya, jangankan assalamualaikum panjang, ngomongnya sedikit. Kum. Itu laki-laki. Bu Aisyah punya anak 4 laki-laki, 1 perempuan. Terus kalau ditanya, ngomongnya sedikit banget. Gimana sayang di sekolah? Ya gitu deh. Siapa punya anak laki angkat tangan? Kayak gitu kah? Itu bukan membangkang. Itu emang ya anak laki-laki style. Ya, male style. Jangankan anak laki-laki, bapaknya juga begitu. Ih, Allah ngangguknya kenceng banget tuh sebelah sana. Kenapa Bu? Paham ya? Jadi beri senyum. Itu tuh. Kedua, keluarnya dengan cara tertawa. Makanya kalau anak lagi cerita lucu, ibu ketawa aja dulu walaupun ibu belum menemukan lucunya di mana. Ya? Jadi kalau dia cerita, bunda tadi di sekolah aku lucu, kenapa nak? Dia cerita, ya, dia udah ketawa, tolong ibu ketawa. Ya Allah, kayak gitu ya nak? Ya Allah, astagfirullah, masya Allah. Pas dia pergi baru, paham ya? Ketawa aja karena pada saat kita ketawa, dia tertawa, hormon ini akan keluar membasahi ya otak. Jalan ke jantung, jantung memompa untuk ke seluruh tubuh. Masya Allah. Jangan sampai dia cerita lucu di keluarganya nggak ada yang ketawa, maka dia lebih senang cerita sama tongkrongannya. Apalagi saudara remaja. Paham ya? Ya. Apalagi yang bisa keluar dari ya tempat ini? Ngaji. Ya. Makanya orang yang habis ngaji tuh seneng banget, bahagia banget entah kenapa. Apalagi ibadah, sholat itu keluar. Olahraga. Bapak, mana yang rajin olahraga bapak-bapak? Iya, laki-laki itu memang di otak kanannya ada otak program olahraga, sport and games. Makanya jangan heran bapak-bapak seneng olahraga. Pulang kantor capek masih tetap nonton bola atau main bola atau main futsal. Perempuan jarang olahraga. Mbak Aci olahraga? Oh bagus tuh. Berarti itu kerja keras. Perempuan program olahraga di otak kanannya kecil, tidak sebesar laki-laki. Yang besar program perempuan di otak kanan kita adalah belanja. Nah itu. Makanya jangan heran, ya Bapak Ibu datang ke sini, saya juga begitu. Tadi jalan dari depan, udah lihat ada koleksi-koleksi baju, itu otak langsung bilang, ih bagus banget. Tinggal pengendalian diri. Beli sekarang atau nanti pulangnya, nah itu aja. Pengendalian dirinya kayak gitu. Ngerti ya? Iya. Apalagi yang bisa keluar dari hormon ini? Ya, tadi bergerak, olahraga. Beruntung umat Islam ibadah khususnya sholat yang ada gerakan sehingga dia keluar hormon ini. Ya, senyum, tertawa, dipeluk, dipuji, itu, ditemani, dilayani ini keluar. Ya. Bahkan ada juga yang suka bersenandung-senandung, ya nyanyi barangkali atau membawa tadi salawat bersama-sama tadi, itu juga sangat mengeluarkan hormon bahagia ini. Paham ya? Coba pegang dulu di sini, pertemuan dua alis. Ingat nggak film India, perempuan India kalau sudah menikah ada merah-merah di sini, tahu? Bindi, tahu? Nah, itu kalau dibor ke dalam adalah ada kelenjar ini. Makanya perempuan India itu selalu senang. Kenapa? Marah, nyanyi. Dimarahin suami, nyanyi. Ditilang polisi, karena ya dia punya bindi di sini, paham ya? Dan bahkan gerakannya luar biasa. Nah, teori terakhir adalah yang bisa juga dipakai, mungkin juga sering dengar Bapak Ibu di media sosial yang saya sering ceritakan, adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang baik. Karena dari otak ke badan ada namanya sistem saraf. Nah ini. Sistem saraf ini kayak kabel listrik.
Apa yang diucapkan jalan di badan, jalan ke otak, jalan ke seluruh tubuh. Apa yang dilihat jalan ke otak, jalan ke seluruh tubuh. Apa yang didengar jalan ke otak, jalan ke seluruh tubuh. Ya, itulah makanya ya kalau kita mau melakukan sesuatu hal kebaikan, ya dalam Islam kita diminta oleh Allah kita baca basmalah. Karena pada saat kita melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kalimat basmalah itu jalan ke sistem saraf, dia ke otak, ya, terutama tadi kena kelenjar pituitari. Maka nanti pituitari karena ada hormon kasih sayang jalan pelan-pelan masuk ke jantung. Jantung nanti memompa, nanti akan ke seluruh tubuh. Itu dahsyatnya basmalah. Coba Bapak Ibu baca basmalah, tapi bayangkan basmalahnya jalan ke seluruh tubuh. Ya, coba ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan dia jalan ke otak, kena di sini ya. Ayo lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi tolong kalau baca basmalah seperti itu ya. Lafaznya harus benar. Karena apa yang diucapkan akan jalan. Banyak orang baca basmalah terburu-buru, akhirnya apa? Itu nggak ada artinya itu. Ya, maka kelenjar pituitari tidak akan mengeluarkan hormon bahagia karena dia bingung ini ngomong apa. Ya. Terus kita juga bisa melafazkan kalimat-kalimat bahasa kita. Ya, contoh misalnya kita melafazkan saya menyayangi dan mencintai. Kalau yang ibu ya ngomongnya si istri, suamiku dan anak-anakku. Itu jalan di mana? Apalagi ya kalau kita pakai apa? Lillahi ta'ala. Oh dahsyat. Dahsyat. Maka apa yang diucapkan akan jalan. Paham ya? Jadi kalau mau anak kita jadi bestie kita, setting dulu. Innamal a'malu binniyat, karena apa yang diniatkan jalan di sistem saraf. Yuk Bapak Ibu yang punya anak mau jadi bestie anak-anaknya, mau jadi sahabat, coba ngomong. Ya, coba bicara dalam hati atau lafazkan sedikit secara zahir. Bismillahirrahmanirrahim. Saya, ya kalau Anda ibu bilang ibu, kalau Anda ayah bilang ayah, atau umika atau abi ya silakan ya. Saya sebut nama, sebutannya sahabat anak-anakku. Coba sekarang bayangin di depannya ada anak-anak. Bayangin depannya anak-anak meluk ibu atau meluk ayah. Lagi, ya Allah, dengan izinmu ya Allah, saya sahabat anak-anakku. Coba hadirkan satu-satu wajahnya anak-anak, ya. Sebut namanya satu-satu dan bayangkan mereka memeluk bapak dan ibu. Kepalkan kedua tangan, bilang amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Kalau sudah buka mata. Nah itu, kapan kita bercita-cita mau punya anak dan itu menjadi bestie atau menjadi sahabat, tapi kita nggak setting, oh nggak bisa. Kenapa? Karena orang tua cenderung selalu mau di atas. Betul Bu? Iya. Maka setting dulu. Oke? Berikutnya apa? Berikutnya ada namanya sekarang teori bahasa cinta atau bahasa kasih sayang. Apa itu? Ini adalah cara yang digunakan seseorang untuk mengungkapkan rasa kasih sayang, ya, dan rasa cinta di dalam dirinya kepada orang lain. Rupanya itu beda-beda. Suami cinta sama istrinya, cara dia ungkapkan itu beda dengan istrinya. Anak juga begitu. Anak pertama beda, anak kedua beda, anak ketiga dan seterusnya beda. Apalagi bunda yang anaknya 6 bunda, itu beda-beda tuh 6-6-nya. Makanya saya mau kasih buku. Isi ya, Masya Allah. Ya. Apakah di Islam diajarkan ini? Iya. Di undangan pernikahan yang sering ada di situ adalah surat ya Ar-Rum ayat 21. Ya. Ini kan? Ini. Tapi
tahukah lanjutannya di Ar-Rum 22? Ini karena jarang nih, cuma sampai di 21 aja nih dihafalinnya nih. Rupanya setelah bicara, Allah bicara tentang kasih sayang, ketentraman, ya. Allah bicara tentang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah juga sampaikan pada kita semua ini, ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi, ya. Kemudian lanjutannya, dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Ini bukan hanya berlainan karena negerinya, negaranya beda atau sukunya beda. Ternyata mengungkapkan rasa cinta tadi yang ada di sini itu beda, sesuai watak masing-masing. Satu rumah aja bisa punya Bisa love beda. language-nya beda ya, Bu, Bisa ya? beda, bisa beda. Ya, bisa beda. Dan memang ditutup oleh Allah di ayat ini, inna fi dzalika laayatin lil alimin. Artinya apa? Artinya sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Memang perlu dipelajari. Ya, tidak ujuk-ujuk kalau orang Betawi bilang. Ya, kudu belajar, kudu taklim, kudu seminar, ya, mungkin pertemuan-pertemuan seperti ini. Ya, oke, sekarang teori ini akhirnya dibawalah ke teori otak. Jadi kata para ahli, di otak manusia itu ada 5 baterai. 5 baterai. Coba Bapak Ibu, bayangkan 5 ini, 5 baterai taruh kepala sini. Nah, di situ, di sini. Tempatnya di sini memang. Walaupun bukan baterai, beneran baterai yang kayak gini. Ya, kenapa? Karena di otak manusia ini harus ada energinya, maka harus ada sumbernya. Sumber energinya sih. Dan apa yang dikatakan oleh para ahli, rasa aman dan nyaman seseorang berbanding lurus dengan isi baterai kasihnya. Jadi kalau seorang anak baterainya lowbat, itu dia merasa bapak ibunya gak sayang sama dia. Ya, sejak 98 saya dan tim mengurus anak-anak bermasalah, ya narkoba, ya LGBT, ya pornografi, maaf, astagfirullah. Ya, makanya kenapa saya getol Mbak Aci harus cerita parenting, ya, dengan sudut neuroparenting supaya stop ada penyimpangan. Ini teori terkenal ini, ya, teori gampang ini bisa dipakai. Mau bapak ibunya tidak kerja kayak bapak ibunya kerja kayak, atau ayahnya kerja ibunya tidak, insya Allah ini bisa dipakai karena Rasulullah sering pakai ini kalau kita sering baca sirah Rasulullah, ya. Nah sekarang karena ini baterai, maka teorinya adalah baterai ini harus diisi setiap hari walaupun di charge-nya bukan selama 24 jam, secukupnya aja. Ya, kalau nggak bisa setiap hari, maka paling enggak seminggu 3 kali. Paham ya? Apa yang terjadi? Penyimpangan perilaku adalah indikasi isi baterai mencapai batas kritis minimal. Bahkan bukan hanya anak-anak saja, kita orang tua harus di-charge. Para istri harus di-charge baterainya oleh suami. Para suami harus di-charge baterainya oleh istri. Maksudnya apa Bu Aisyah? Kurang lebih baterainya di sini tempatnya. Ya. Begini maksud saya. Kalau ada seorang istri yang tadinya setiap suaminya datang, dia rajin ya menyambutnya dengan penuh senyum, cium tangan. Satu ketika dia tahu suaminya datang, dia cuma duduk saja di meja makan. Dia tahu mobilnya datang. Atau kalau suaminya naik motor, dia tahu suaminya datang naik motor. Tapi si istri ini bilang apa? Biarin. Kan masuk sendiri punya kaki ini. Dia ngomong sama anaknya. Itu berarti si istri lagi lowbat.